teman-teman, balik lagi di channel Jalan-Jalan ID. Kali ini Jalan-Jalan ID akan ajak kamu ke Curug Sikarim yang berlokasi di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Akses ke sini terkenal cukup ekstrim karena jalurnya berkelok, sempit, dan beberapa bagian masih berbatu. Karena itu aku pilih naik jeep wisata supaya perjalanan lebih aman dan bisa menikmati pemandangan hijau sepanjang rute. Curug Sikarim adalah air terjun yang berada di dataran tinggi Dieng di antara Gunung Bisma dan Gunung Sikunir pada ketinggian 1800 mdpl. Dekat dengan Bukit Sikunir ya, yang juga dikenal sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa. Karena lokasinya tinggi, udara di sini cenderung dingin dan sering muncul kabut tebal. Di sepanjang jalur menuju curug, biasanya kita bisa melihat hamparan bukit dan kebun warga. Tapi kondisi bisa berubah cepat tergantung dengan cuaca. Kalau teman-teman lagi liburan ke Dieng, jangan sampai kelewatan mampir ke Curug Sikarim karena lokasinya masih satu jalur dengan beberapa spot populer seperti Bukit Sikunir dan Swiss Van Java. Dataran tinggi Dieng dikenal sebagai salah satu kawasan alam yang indah di Indonesia ya, dan dijuluki sebagai negeri di atas awan. Untuk menuju Curug Sikarim, drivernya ambil jalur atas atau kawasan Sikunir. Sebetulnya kalau cuacanya cerah dari sini, biasanya air terjunnya sudah kelihatan dari kejauhan. Tapi waktu aku datang, kondisi lagi berkabut cukup tebal, jadi pemandangan di perjalanan kurang maksimal. Meski begitu, rutenya tetap seru dilewati dan suasananya jadi lebih syahdu. Ikutin terus perjalanan aku sampai tiba di Curug Sikarim. Kita sudah sampai ya. Nah, kondisi kabut lumayan tebal nih. Buat teman-teman yang mau ke Curug Sikarim, aku saranin datang lebih pagi biar view-nya lebih bagus dan sebelum kabut turun. Oh ya, bulan terbaik buat main ke Dieng biasanya antara Juli sampai Agustus ya. Karena cuacanya cenderung lebih cerah. Terus di depan Curug Sikarim juga ada warung kecil nih. Jadi kalau teman-teman belum sempat sarapan, bisa banget mampir dulu di sini dan harganya sangat ramah kantong. Sebelum kabut makin tebal, langsung aja kita lanjut buat beli tiketnya. Letak loketnya persis setelah gerbang masuk, tepat di sisi kanan ya. Untuk pembayaran di sini hanya menggunakan uang cash ya, jadi pastiin kamu udah siapin sebelum masuk. Harga tiket masuknya juga cukup terjangkau, yaitu cuma Rp15.000 per orang. Kesini aku saranin pakai sandal atau sepatu yang nyaman ya. Soalnya di beberapa titik agak licin gitu. Terus di area Curug Sikarim ini juga sudah tersedia fasilitas toilet, jadi aman ya. Nah, dari sini udah kedengeran nih suara air terjunnya. Jalurnya tinggal ikutin jalan setapak ke depan, gak terlalu jauh kok teman-teman. Fasilitas di sini juga udah cukup lengkap, ada musola, toilet, dan beberapa spot foto. Dan yang paling enak, kita nggak perlu jalan jauh, dari area loket masuk aja air terjunnya udah langsung kelihatan. Hawanya dingin banget, seger, dan suasananya di sini masih benar-benar alami. Tapi untuk teman-teman yang bawa kendaraan sendiri menuju Curug Sikarim harus ekstra hati-hati karena jalannya lumayan curam dan kalau kabutnya udah naik, pandangan kita agak terbatas. Di area ini ada satu spot yang cukup populer buat foto-foto, bertuliskan Sikarim yang ukuran hurufnya lumayan besar. Banyak pengunjung berhenti sebentar di sini karena posisi tulisannya langsung menghadap ke air terjun. Jadi backgroundnya kelihatan jelas dan hasil fotonya pun semakin keren.
Jam operasional Curug Cikarim sendiri berbeda setiap harinya. Untuk hari Sabtu, Minggu, dan Senin, kawasan ini buka 24 jam penuh. Sementara di hari Selasa sampai Jumat, jam bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau cuaca lagi hujan deras atau kondisi kurang aman, biasanya akses ke curug akan ditutup sementara demi keamanan pengunjung. Wah, cantik banget ya. Kabutnya udah mulai menipis nih, tapi emang cuaca di sini cepat berubah. Jadi kalau lagi cerah dan kabutnya hilang, langsung aja foto-foto sebelum kabutnya muncul lagi. Terus tetap hati-hati ya kalau mau foto di area bebatuannya. Pastinya cukup licin, apalagi kalau habis hujan. Pastikan pijakan kalian aman, jangan terlalu mepet ke aliran air teman-teman. Bisa foto-foto, tapi tetap utamakan keselamatan ya pastinya. Aliran airnya cukup deras ya. Kebanyakan pengunjung di sini biasanya hanya foto-foto aja, jarang yang main-main air. Karena setelah ini pengunjung biasanya langsung lanjut ke spot wisata berikutnya. Terus kekurangannya untuk area parkirnya tuh agak terbatas dan biasanya kendaraan parkir di pinggir-pinggir jalan dekat dengan warung yang di depan tadi. Nah teman-teman, menyaksikan indahnya ciptaan Tuhan itu memang bisa bikin hati tenang ya. Gak heran kalau banyak orang rela menempuh jalanan curam dan berliku demi bisa lihat langsung keindahan Curug Cikarim ini. Buat teman-teman yang lagi nyari tempat liburan yang adem, tenang, dan punya pemandangan yang cantik, Curug Cikarim wajib masuk dalam list liburan kalian selama di Dieng. Atmosfernya nyaman, suasananya damai, dan cocok banget buat kalian yang pengen healing sebentar dari hiruk pikuk kota. Nah, karena perjalanan ke sini tadi aku lewat atas, next setelah dari Curug Cikarim aku turun ke bawah untuk ke spot wisata berikutnya yaitu Swiss Van Java. Jangan lupa tonton video selanjutnya dari Jalan-Jalan ID ya. Aku akan ajak kamu jalan-jalan virtual di Swiss Van Java. Kalau mau lanjut ikut perjalanan aku ke Swiss Van Java, boleh banget klik subscribe dan aktifin loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update terbaru dari Jalan-Jalan ID. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kita hari ini di Curug Cikarim. Meskipun akses jalannya cukup ekstrim, tapi pengalaman yang didapetin sepadan banget dengan keindahan curugnya. Pokoknya kalian akan betah berlama-lama deh di sini. Semoga video ini bisa kasih gambaran lengkap buat kalian yang pengen mampir ke Curug Cikarim. Sampai ketemu di video selanjutnya.